Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Nucia Fedora Alfeb, 2. Rida Astika Tambah, 3. Yogi Pamungkas, 4. Yuda Pratama. Kami akan mempresentasikan materi pengantar manajemen yang berjudul Tanggung Jawab Sosial. Baiklah, saya Nucia Fedora Alfeb akan sedikit memaparkan materi mengenai tanggung jawab sosial. Yang pertama, pengertiannya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang selanjutnya akan disingkat dengan CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya namun bukan hanya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat diartikan sebagai pendekatan bisnis dengan memberikan berbagai kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan tanggung jawab sosial sendiri adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat. Misalnya, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan CSR terbaik dengan berbagai program yang dimiliki, di mana Perseroan telah berkontribusi dalam berbagai kampanye anti narkoba, penyiaran saluran televisi pemerintah, beasiswa, dan donor darah. Selanjutnya, yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan perbuatan baik. Yang pertama, sumbangan sosial merupakan bagian kecil saja dari CSR. Yang kedua, CSR bukanlah sekedar kegiatan amal saja, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Definisi yang luas oleh World Business Council for Sustainable Development. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha yang bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas tempat ataupun masyarakat luas, bersama dengan meningkatkan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pelaporan dan pemeriksaan standar CSR. Pelaporan dan pemeriksaan untuk menunjukkan bahwa perusahaan adalah warga dunia bisnis yang baik, maka perusahaan dapat membuat pelaporan atas yang dilakukannya. Beberapa standar CSR termasuk dalam hal yang pertama, akuntabilitas atas standar AA1000 berstandar laporan sesuai dengan standar John Elkington, yaitu laporan yang menggunakan dasar triple bottom line. Yang kedua, Global Reporting Initiative yang mungkin merupakan acuan laporan berkelanjutan yang paling banyak digunakan sebagai standar saat ini. Yang ketiga, FERIT atau acuan pemantauan. Yang keempat, laporan berstandar akuntabilitas sosial internasional SA8000. Yang kelima, standar manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14000. Alasan terkait bisnis atau business case untuk CSR. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen risiko. Yang ketiga, membedakan merek. Yang keempat, izin usaha. Baiklah, kita akan membahas mengenai sumber daya manusia. Program CSR dapat berwujud rekrutmen tenaga kerja dan memperkerjakan masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, CSR dapat dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan, terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan. Akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk dinyatakannya kebijakan CSR perusahaan.
terutama pada perusahaan merekrut tenaga kerja dari lulusan terbaik yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan. Selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu hal paling penting dari strategi perusahaan. Reputasi yang dibentuk dengan susah payah selama bertahun-tahun dapat musnah dalam sekejap melalui insiden seperti skandal korupsi atau tuduhan melakukan perusakan lingkungan hidup. Kejadian-kejadian seperti itu dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan dari penguasa, pengadilan, pemerintah, dan media massa. Membentuk suatu budaya kerja yang mengerjakan sesuatu dengan benar, baik itu terkait dengan aspek tata kelola perusahaan, sosial, maupun lingkungan hidup, yang semuanya merupakan komponen CSR. Pada perusahaan dapat mengurangi resiko terjadinya hal-hal negatif tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rida Astika Tamba, saya dari kelompok 5, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Membedakan merek di tengah hiruk pikuknya pasar, maka perusahaan berupaya keras untuk membuat suatu cara penjualan yang unik sehingga dapat membedakan produknya daripada pesaing di benak konsumen. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pengusaha perlu untuk memiliki izin usaha. Terdapat dua pandangan tentang kepada siapa organisasi bertanggung jawab sosial, yaitu yang pertama, model pemegang saham atau shareholder. Pandangan tentang tanggung jawab sosial yang menyebutkan bahwa sasaran organisasi yang utama adalah memaksimalkan keuntungan bagi manfaat para pemegang saham. Lebih spesifik lagi, apabila keuntungan meningkat, maka nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham akan meningkat juga. Dan yang kedua adalah model pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Teori tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang mengatakan bahwa tanggung jawab manajemen yang terpenting, kelangsungan hidup jangka panjang, dicapai dengan memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau bukan hanya pemegang saham. Pihak yang berkepentingan adalah orang. Perbedaan stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer adalah kelompok-kelompok seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat sekitar, di mana organisasi bergantung untuk kelanjutan hidup jangka panjang. Sedangkan sekunder adalah media dan kelompok khusus yang berkepentingan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan konsumsi rokok dengan peluang penyakit kanker. Akan tetapi, karena adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok di setiap iklan, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. Dan yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau kelompok tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab limbah saja berargumen model pengacara yang disewanya untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai ketika lokasi perusahaan tersebut beroperasi, terdapat juga perusahaan lain yang beroperasi. Ketiga, yaitu strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Contoh lainnya, perusahaan-perusahaan besar pada era Orde Baru dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada para pengusaha kecil, bukan disebabkan karena adanya kesadaran perusahaan, akan tetapi sebagai langkah akomodatif yang diambil setelah pemerintah menuntut para korporat untuk lebih memperhatikan pengusaha kecil. Dan yang ketiga yaitu yang keempat. Strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder.
Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan. Justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya. Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial. Misalnya, dengan membuat khusus penambangan limbah, keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, atau dengan memberikan pelatihan terhadap masyarakat di sekitar lingkungan masyarakat. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan di masyarakat. Manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Artinya, terdapat kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak. Hubungan bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan lebih baik. Tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain. Manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal bertanggung jawab sosial. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat agar ke arah yang lebih baik, mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Manfaat bagi perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan lebih baik di masa yang akan datang. 2. Manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Artinya, terdapat kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak. 3. Manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Konflik nilai. 1. Konflik intrapersonal. Pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Salah satu contohnya adalah mereka yang bekerja karena nilai ambisi dalam dirinya untuk meraih sesuatu di tempat pekerjaannya. Barangkali akan berbenturan dengan nilai kekeluargaan di mana, misalnya, keluarga menuntut sang pekerja meluangkan waktu bersama keluarganya. Kedua, konflik individu organisasi. Pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Individu cenderung menginginkan kebebasan akan berbenturan dengan nilai yang dianut organisasi yang menuntutnya untuk patuh berdasarkan aturan main yang mungkin dirasakan sebagai sesuatu yang mengikat atau formal. Ketiga, konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik yang
antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Pekerja asing yang bekerja di Indonesia barangkali menghadapi konflik secara individu maupun aturan main yang diterapkan di Indonesia. Pada intinya, manajer perlu memahami benar kondisi pekerjanya dari berbagai kemungkinan konflik yang muncul dalam perusahaannya, yang dapat disebabkan adanya perbedaan nilai yang dianut setiap orang. Manajer dan perilaku etis. Etika, Yunani kuno atau etikos berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis, penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Metaetika atau studi konsep etika. 2. Etika normatif atau studi penentuan nilai etika. 3. Etika terapan, studi penggunaan nilai-nilai etika. 1. Perilaku karyawan. Kategori ini meliputi aspek perekrutan, PHK atau pemecatan, gaji atau kondisi upah, dan kerja, serta ruang pribadi dan penghormatan. Pedoman etis dan hukum mengemukakan bahwa keputusan perekrutan dan pemecatan harus didasarkan hanya pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan. 2. Perilaku terhadap organisasi. Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerja dengan organisasinya. Masalah yang terjadi terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan. Ketiga, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Seorang manajer juga harus menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen-agen ekonomi lain, seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Perilaku manajemen tidak etis terjadi bila mana manajer secara pribadi melanggar prinsip-prinsip benar dan salah yang telah disepakati. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada beberapa posisi manajemen dapat mendorong manajer untuk terlibat dan tidak dalam tindakan tidak etis, karena manajer seringkali menguasai sumber-sumber daya perusahaan. Maka terdapat risiko di mana beberapa manajer dapat menyalahgunakan pemakaian yang sah atas sumber-sumber daya untuk kepentingan pribadi. Menangani informasi adalah salah satu bidang di mana manajer harus berhati-hati dalam perilaku etis. Informasi adalah suatu bagian penting dari pekerjaan manajer. Manajer mengumpulkan, menganalisis, melakukan tindakan, dan menyebarkannya. Mereka juga diharapkan untuk memperoleh informasi yang benar dan juga diperlukan. Menyimpan informasi rahasia, membocorkan rahasia perusahaan kepada pesaing, memainkan angka, menyembunyikan informasi, atau berbohong merupakan beberapa kemungkinan penyalahgunaan informasi yang dipercayakan pada manajer. Oke, yang pertama ada masalah etika bagi seorang manajer. Jadi sebagai manajer itu tidak boleh sembarangan, harus mengikuti etika yang berlaku. Di sini ada 5 poin yang meliputinya. Oke, yang pertama ada diskriminasi. Jadi manajer itu harus bersifat profesional. Jadi nggak boleh membeda-bedakan karyawan yang ingin masuk gitu. Tidak memandang suku, ras, apapun agama gitu. Jadi yang ingin masuk, kalau kriterianya masuk gitu ya tinggal masuk aja gitu. Terus yang kedua, pelecehan seksual. Nah, manajer itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap karyawan di bawahnya gitu, seperti pelecehan seksual. Terus
Terus yang ketiga ada konflik kepentingan. Jadi manajer itu nggak boleh meminta imbalan kepada orang yang ingin meminta bantuannya gitu. Misalnya ada rekan kerjanya gitu meminta bantuan gitu, nah, manajer nggak boleh meminta duit gitu, nggak boleh. Terus yang keempat, menyalahgunakan kepercayaan konsumen. Nah itu juga nggak boleh. Misalnya ada informasi pribadi dari konsumen itu nggak boleh nggak boleh disebarkan oleh manajer, jadi harus profesional. Terus manajer menggunakan fasilitas kantor, nah itu juga nggak boleh. Mentang-mentang manajer nanti menggunakan fasilitas kantor itu nggak boleh. Jadi fasilitas kantor. Terus jika ingin menggunakan fasilitas manajer harus membeli atau memiliki fasilitas tersebut, atau itu harus menjadi hak pribadinya manajer tersebut gitu. Oke, selanjutnya ada penyimpangan di tempat kerja. Jadi penyimpangan di tempat kerja adalah perilaku yang tidak etis yang melanggar norma-norma perusahaan mengenai benar dan salah. Terus ada selanjutnya ada penyimpangan produksi. Penyimpangan produksi adalah suatu penyimpangan yang merusak mutu dari sebuah produksi barang tersebut, jadi tidak maksimal gitu hasilnya gitu. Terus ada penyimpangan hak milik. Itu adalah perilaku yang tidak etis terhadap harta milik perusahaan. Terus ada penyusutan. Jadi penyusutan itu adalah pencurian barang atau milik perusahaan gitu oleh karyawan gitu. Jadi karyawannya itu melakukan penjualan secara ilegal gitu, secara ilegal gitu. Jadi ada penyimpangan politik, yaitu menggunakan nama orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak termasuk dalam norma-norma perusahaan gitu. Jadi menggunakan pengaruh seseorang itu melakukan hal-hal yang menyamping atau menyimpang. Terus ada penyerangan pribadi. Nah, penyerangan pribadi itu ada sikap bermusuhan antara suatu karyawan dan satu karyawan yang lainnya gitu. Jadi sebagai karyawan tuh harus solid, sesama karyawan tuh harus solid. Nah, selanjutnya ada mendorong perilaku etis. Di sini ada 7 poin. Yang pertama ada memberi teladan atau perilaku baik yang Anda harapkan dari bawahannya. Gitu sebagai seorang manajer gitu, kita diharapkan menjadi teladan atau menjadi patokan untuk karyawan gitu, menjadi contoh untuk karyawan lainnya gitu. Jadi seorang manajer itu harus memberikan contoh yang baik. Terus yang kedua, mengembangkan kode etik formal yang tertulis. Nah gitu, kode etik itu harus tertulis gitu, dan kita sebagai manajer harus mengembangkan gitu supaya karyawannya itu mengikuti dengan aturan-aturan yang yang ada gitu. Terus yang ketiga ada menghukum setiap karyawan yang melanggar kode etik. Nah sebagai manajer kita harus bisa menegakkan peraturan itu dengan baik dan benar gitu. Jadi kalau ada karyawan yang melanggar kode etik, kita sebagai manajer harus menegurnya gitu supaya menjadi sinkronisasi antara satu sama lainnya. Terus yang poin yang keempat adalah mengadakan sesi pelatihan untuk mengatasi situasi yang tidak etis. Nah jadi sebagai manajer kita harus melakukan training untuk karyawan kita gitu. Training atau sesi pelatihan gitu. Jadi supaya karyawan itu bisa menangani perilaku yang tidak etis itu dengan baik dan benar gitu. Jadi sebagai manajer kita harus melakukan pelatihan kita harus melakukan pelatihan terhadap karyawan gitu. Yang kelima yaitu mendengarkan karyawan yang mempunyai keluhan sebelum menyebarkannya keluar gitu. Nah sebagai manajer kita harus mendengarkan keluhan karyawan gitu. Jangan misalnya ada limbah pabrik gitu kan keluar ke sungai gitu. Sebagai karyawan kita tuh harus mengkomunikasikannya dengan karyawan gitu. Jangan sampai ada karyawan yang ngomong pabrik kita tuh buang limbahnya sembarangan gitu. Jadi kita harus mengkomunikasikannya dengan baik gitu supaya nilai dari perusahaan tersebut tuh masih dipandang baik oleh orang lain gitu. Yang keenam adalah menetapkan standar seleksi dan promosi untuk mengukuhkan perilaku etik. Jadi seorang manajer itu harus mendorong atau mempromosikan
perilaku etik gitu. Jadi standar perilaku etik bagaimana, terus dengan menyebarluaskannya gitu adalah tugas seorang manajer gitu, supaya karyawannya itu tetap di jalur yang benar gitu dan terjadi harmonis antara karyawan satu dan lainnya. Yang ketujuh ada menetapkan etika dan moralitas sebagai bahan pokok dalam kultur perusahaan. Nah, jadi sebagai manajer tuh kita tuh harus bisa menetapkan etika dan moralitas sebagai bahan pokok suatu perusahaan gitu. Jadi suatu tonggak perusahaan itu adalah moralitas. Jadi, karena jika terjadinya harmonis antara moralitas dan etika, jadi perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Dengan berjalannya dengan baik, maka produksi akan semakin meningkat. Oke, selanjutnya ada tips untuk mendorong terciptanya perilaku etis di kantor. Yang pertama ada menjadi teladan. Nah, jadi sebagai seorang manajer kita harus menjadi teladan untuk karyawan-karyawan kita, karena karyawan-karyawan kita melihat kita secara langsung gitu. Percuma kalau misalnya ada peraturan tertulis tapi manajernya sendiri atau pemimpinnya sendiri tidak melaksanakan peraturan-peraturan itu dengan baik dan benar gitu. Jadi sebagai karyawan, nanti karyawannya kecewa gitu sama manajernya gitu. Terus semua karyawan tidak berperilaku yang baik gitu, tidak berlaku secara etis gitu. Jadi suatu perusahaan itu akan hancur. Terus yang selanjutnya menyusun kode etik perusahaan secara tertulis. Nah, jadi kita tuh harus menulis kode etik perusahaan itu dengan tertulis secara singkat, padat. Nah, terus supaya karyawan itu bisa melihat gitu. Jika karyawan bisa melihat, terus karyawan itu akan melakukannya gitu, terus akan melekat di dalam ingatannya gitu. Jadi sebagai manajer yang baik, kita harus melakukan penulisan kode etik perusahaan itu secara tertulis gitu, supaya lebih jelas gitu, supaya karyawan yang lainnya tuh bisa membaca dan mengikutinya dengan baik gitu. Terus menjadikan perilaku etik sebagai bagian dari budaya perusahaan. Nah, jadi kita harus menjadikan kode etik itu sebagai budaya perusahaan gitu. Kita pajang kode etiknya dengan baik dan benar gitu, terus dikasih bingkai gitu supaya orang lain bisa melihat gitu. Dan sebagai manajer kita harus memimpin, kita harus melakukan promosi menyebarluaskan itu secara terus menerus gitu, supaya kode etik itu akan terus melekat di dalam hati para karyawan gitu. Jadi para karyawan itu bisa mengingat kode etik itu selamanya gitu. Jadi secara turun menurun gitu. Terus yang selanjutnya adalah mengenakan sanksi pada mereka yang melanggar kode etik. Nah, jadi sebagai pemimpin kita harus tegas gitu. Jangan sampai kita membeda-bedakan kode etik gitu. Jadi kode etik itu kan kayak poin sebelumnya gitu, sebagai budaya gitu kan. Terus kita sebagai pemimpin itu harus tegas gitu. Jadi kalau ada yang melanggar ya langsung kita kasih sanksi gitu. Itu berlaku untuk semua karyawan dan pemimpin itu sendiri. Selanjutnya memberikan penghargaan bagi mereka yang mampu menjunjung tinggi perilaku etik. Nah, sebagai pemimpin kita harus menjadikan perilaku etik itu menyenangkan. Contoh, bagaimana cara menggunakannya secara menyenangkan? Nah, itu caranya dengan mengadakan reward reward di akhir tahun gitu kan. Misalnya kita kasih reward untuk karyawan yang berperilaku etiknya baik gitu. Jadi para karyawan itu akan melakukan kompetisi. Jadi semakin kompetisinya tapi di dalam yang positif gitu kan. Jadi semakin positif kompetisi tersebut, maka perusahaan itu akan berkembang dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya adalah memberi petunjuk bagaimana menghadapi perilaku tidak etis dan menjadikan perilaku etik sebagai bagian dari syarat karyawan baru. Nah, gitu. Jadi pemimpin itu tuh harus mengasih bagaimana cara mengatasi situasi yang tidak etis gitu. Misalnya ada penyimpangan di stok, di gudang gitu, di stok gitu. Ada yang mau melakukan tindakan yang pemasok datang. Jadi karyawan tuh diajarkan bagaimana cara mengatasi pemasok gitu. Jadi
sebagai pemimpin kita harus bisa mengatasi situasi yang seperti itu gitu, dengan cara memberi atau memberikan simulasi terhadap karyawan-karyawan tersebut, supaya karyawan-karyawan tersebut tuh bisa dengan baik bisa mengatasinya dengan baik dan benar gitu. Terus menjadikan perilaku etik sebagai bahan dari syarat karyawan baru. Nah, jadi sebagai pemimpin kita jangan ragu untuk menjadikan kode etik sebagai bahan syarat atau syarat karyawan baru gitu. Karena dengan adanya karyawan-karyawan baru itu yang berperilaku etisnya baik gitu, maka perusahaan itu akan berjalan dengan baik juga. Jadi sebagai pemimpin kita harus bersikap tegas gitu, supaya perusahaan itu berjalan dengan baik gitu.